pengajian yang benar tidak mengajarkan fanatik kepada pribadi tertentu, kelompok tertentu, karena kita mengarahkan umat kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada diri kita. Contoh misalnya, jika saya mengajar antum selama 2 tahun, setelah 2 tahun antum fanatik berat dengan saya, maka saya gagal jadi ustaz. Gagal, bukan berhasil, gagal. Kenapa? Karena ustaz yang baik atau pengajian yang baik harus mengarahkan umat kepada Rasulullah dan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada dirinya. Makanya Ibnu Muflih pernah mengatakan, la yanbaghi li'alim an yahmilan nas ala madhhabihi. Enggak pantas seorang ulama menggiring manusia kepada pendapat pribadinya. Karena yang harus kita lakukan adalah arahkan umat kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada kita. Maka tidak ada fanatisme. Dan syirik merupakan kezaliman yang paling besar, yang pertama kali diperangi oleh seluruh para nabi dan para rasul yang diutus ke permukaan bumi ini. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir pada tafsir ayat ini, ucapan Abdullah bin Abbas bahwa 10 abad setelah Nabi Adam, bumi ini suci dari kesyirikan. Dan sampai datangnya sebuah masa manusia ghulu di dalam mengagungkan dan memuliakan orang saleh, yaitu zamannya Nabi Nuh. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan ayat ini, bahwa 5 nama di atas tadi adalah 5 nama orang saleh di zamannya Nabi Nuh. Mereka ulama, mereka tokoh dan orang-orang saleh yang dimuliakan. Kemudian mereka meninggal di 1 tahun yang sama. Maka bersedihlah masyarakat di negeri tersebut. Kemudian datanglah bisikan dari syaitan, buatlah patung orang-orang saleh ini, gambar orang-orang saleh ini, agar kalian setiap kali memandang patung mereka, gambar mereka ini, akan termotivasi beribadah dan akan mengenang mereka kembali, dan sehingga tidak datang anak keturunan yang melupakan ulama mereka. Kemudian letakkan di tempat-tempat yang biasanya dahulu mereka duduk di situ. Maka dibuatlah patung gambar 5 orang saleh ini. Generasi demi generasi silih berganti, itu belum disembah. Sampai datang sebuah generasi yang sudah jauh dari ilmu, barulah mereka menyembah gambar-gambar orang saleh tersebut. Mungkin mereka menganggap nggak mungkin orang tua kita meletakkan gambar-gambar orang saleh ini kecuali untuk bertabaruk, melahap berkah, kecuali untuk dijadikan perantara antara kita dengan Allah dalam beribadah. Maka begitu kesyirikan tersebut terjadi, maka Allah pun mengutus Rasulnya Nuh alaihi salam.